Baik, terima kasih pemirsa. Alhamdulillah amin, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu melatih diri untuk ikhlas. Nah, mungkin kita sering mengatakan bahwa saya ikhlas demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata ini adalah tingkatan ikhlas yang terendah. Ada tingkatan yang sedang hingga tertinggi. Ini akan dijelaskan oleh guru kita, Kiai Haji Syarif Matnaji. Silakan, Kiai. Baik, terima kasih Ustaz Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa TV One dimanapun berada, jamaah sekalian yang berbahagia, terkhusus saudara saya Kiai Haji Abdul Wahab. Beliau adalah satu guru satu ilmu sama saya, jadi nggak boleh ganggu. Sama-sama di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Yogyakarta. Jamaah sekalian berbahagia, kita akan membahas sesuatu yang akan membuat iblis aja angkat tangan. Kita akan belajar sesuatu yang kalau kita sampai dan mengamalkannya, iblis dia tidak sanggup untuk menggoda. Kenapa saya sampaikan ini? Karena memang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Nanti iseng-iseng buka surat Al-Hijr. Ketika Allah menceritakan ada negosiasi dalam tanda kutip, iblis ketika disuruh sujud penghormatan kepada Adam, dia kagak mau karena sombong. Kemudian akhirnya diusir, tapi dia nego, minta dikasih umur panjang. Dan dikabulkan oleh Allah. Ini menjadi kalimat motivasi. Kalau iblis minta kepada Allah dan dikabulkan, diturutin sama Allah, apalagi jamaah yang ngaji di TV One. Logikanya kan begitu. Kalau iblis diturutin, dia minta umur panjang, dan bukan cuman itu, niatnya pengen menjerumuskan banyak orang. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ini kan cita-citanya jelek, minta umur panjang, tapi pengen menyesatkan banyak manusia. Tapi dikabulin sama Allah. Jemaah, apa ayat lanjutannya? Dia akan memberikan sebuah jebakan supaya banyak orang tersesat. Menjadikan indah dunia ini. Dan ingin punya banyak teman sebanyak-banyaknya dalam usaha dia supaya mendapatkan kemurkaan bareng-bareng sama manusia. Tapi dia nyerak pada ayat lanjutannya. Allah ceritakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dari antara mereka yang mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Jamaah, karena itu saya punya guru Dr. Kiai Haji Mu'tasim Billah selalu ngajarin dalam doa. Kalau doa beliau selalu ngajarin kita, Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin, min ibadikal mukhlasin. Ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang ikhlas, hamba-hambamu yang kau berikan keikhlasan. Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Kalau mukhlisin, kita berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas dalam beribadah, dalam berbuat apapun. Makanya level ibadah keikhlasan yang paling rendah adalah ketika engkau beribadah kepada Allah dan engkau masih meminta urusan dunia dan akhirat. Ikhlas ya dalam beribadah level kedua adalah ketika engkau menjadikan ibadahmu hanya untuk minta urusan akhirat. Terbebas dari siksa api neraka. Dan puncaknya adalah kau lupa dengan permintaan. Beribadah hanya melaksanakan perintah Allah demi mendapatkan keridhaan. Memang ini rada berat. Tapi paling tidak sampai pada level ikhlas terendah kita udah aman. Jemaah sekalian berbahagia, kenapa? Karena ayatnya tadi kita dengar. Dibaca sama qori kita surat Az-Zumar. Sekelas baginda sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berlaku ikhlas. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam
diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sebuah ibadah, menyembah Allah dengan penuh keikhlasan. Kenapa? Karena kalau ayat tadi diterusin, 2 ayat setelah itu diterusin, ayat ke-15 dan ke-16 akan menceritakan tentang orang-orang yang ketika tidak berlaku ikhlas, maka mereka akan mendapatkan kerugian di yaumil qiyamah. Ustaz Sofyan, boleh ya saya turun? Saya pengen deket sama bapak-bapak nih yang umurnya udah pada di atas, jauh di atas saya, mudah-mudahan saya kebagian panjang umur. Saya mau tanya nih sama bapak-bapak yang ada di sini. Karena kalau saya ke yang perempuan, bini saya lagi ikut. Jadi rada ngeri. Jadi nggak ikhlas nih ya? Hah? Jadi nggak ikhlas. Bukan, saya menjaga keselamatan badan saya. Bapak yang ada di sini, kalau kita capek beribadah, kemudian nanti di yaumil qiyamah, ternyata kita nggak ngelihat amal kita yang kita lakukan. Kira-kira sedih apa kagak, Pak? Menyesal apa enggak? Itu yang disampaikan pada ayat lanjutannya. Fa'budu ma syi'tum min duni. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ini yang disampaikan lanjutan, kalau qori kita tadi lanjutkan satu ayatnya, akan bercerita tentang bahayanya. Ente capek ruku dan sujud, tetapi kemudian kau tidak mendapati catatan nanti di yaumil qiyamah. Dari lantaran engkau melakukan ibadah itu bukan karena Allah. Mau balik lagi ke dunia kagak bisa. Kalau pulang kampung ke Cirebon bisa balik lagi. Tapi kalau sudah kampung akhirat nggak bisa ya akhi. Inilah kemudian menjadi alasan kuat. Damai Indonesiaku memilihkan materi ini. Ini amalan tinggi nih. Tapi kita kudu melakukannya. Supaya amal-amal kita yang kita lakukan susah payah, dia tidak menjadi sebuah kekecewaan di yaumil qiyamah. Ibu, bapak, kita sudah diajarin sama Allah kemarin 1 bulan itu kita puasa beribadah dipastikan ikhlas karena Allah. 1 bulan. Istri nggak ada, anak kagak ada, di rumah sendirian, siang hari bulan Ramadan. Bapak berani nggak minum air? Berani nggak minum air di bulan Ramadan siang hari? Nggak berani. Kenapa? Dia tahu ibadah saya bukan untuk istri saya. Ibadah saya bukan untuk anak-anak saya. Bukan karena pengakuan manusia. Saya beribadah demi mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadang-kadang pelajaran ikhlas di bulan Ramadan kagak kebawa di bulan Syawal. Giliran bulan Ramadan dia tahan hawa nafsunya. Perkara yang halal begitu diperintahkan oleh Allah, tahan, jangan makan ya, jangan minum ya. Di bulan Ramadan dia berhenti. Kenapa? Yang memerintahkan adalah penguasa semesta raya. Oh, tauhidnya level tinggi, ibadahnya hanya karena Allah. Perkara yang halal mampu kau tahan demi mengharapkan keridhaan Allah, apalagi perkara yang haram. Tetapi jamaah sekalian berbahagia, tugas kita selanjutnya adalah bagaimana istiqomah dalam melaksanakan ibadah seperti yang kau lakukan di bulan Ramadan. Nggak ente mau puji, ente mau katain, nggak ada urusan. Ane melakukan ini karena Allah Jalla Jalaluh. Kira-kira bisa apa kagak Bapak? Bu, kira-kira bisa apa kagak Bu? Harus bisa kita. Kenapa? Karena kita perlu berjuang untuk meraih keridhaan Allah. Orang kagak ngerti siang malam, pengen dapat supaya disenengin sama penguasa. Malam-malam ditelepon dia datang juga, yang penting penguasa, pemimpin, bosnya seneng. Betul apa kagak? Padahal penguasa cuman sampai 5 tahun berganti, paling panjang 10 tahun. Tapi segitunya manusia pengen menunjukkan bagaimana ketaatannya kepada pemimpinnya. Cakep, tapi ente kagak adil. Giliran kepada manusia bisa segitu tunduk dan tidak pernah berhitung lelah. Giliran kepada Allah kau menjadi orang yang gampang menyerah. Bu, saya mau tanya, kira-kira nih yang ada di sini begitu pulang ngaji
DKM Masjid Al Muhajirin ngasih masing-masing emas 5 gram. Kira-kira bahagia apa kagak? Kalau disuruh duduk sampai pengajiannya sampai maghrib, hadiahnya 5 gram, masih mau apa kagak? Tuh, mau Pak 5 gram, duduk dari zohor sampai maghrib, perkara 5 gram. Ya akhi, ini jawaban dari sebuah bukti bahwa kita orang-orang hebat. Iya dong, wah yang namanya kesemutan, pinggang sakit, bodoh amat, yang penting 5 gram. Betul ya? Lalu mari kita bermain logika. Bagaimana janji Allah buat mereka yang beribadah hanya ingin mendapatkan keridhoannya. Dalam sebuah redaksi ayat, radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah. Ini Bapak Ibu yang kita kudu bangun, bahwa engkau berbuat sesuatu seperti yang telah kau lakukan di bulan Ramadan, kau harus tetap lakukan sampai ruh keluar dari jasad. Dan Allah nggak pernah ingkar janji, Bapak Ibu. Allah nggak pernah mendustai apa yang dia sampaikan di dalam Al-Quran. Cuman kan kitanya nih kadang-kadang yang anggap kecil. Bagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ngeri banget. Kalau engkau tidak selamat nanti di yaumil qiyamah, maka engkau menjadi orang yang akan mendapatkan kesusahan yang tidak pernah kau bayangkan dalam kehidupanmu di dunia. Bayangin, Al-Quran bercerita nanti ada seorang suami, seorang ayah, anaknya dijadiin tebusan. Istrinya dijadikan tebusan, yang penting dia terbebas dari siksa api neraka. Itu diceritain dalam Al-Quran. Maka bila engkau ikhlas melakukan ibadah karena Allah dan kau dedikasikan hidupmu untuk Allah, jangan kata engkau yang ikhlas, bahkan yang durhaka di dunia tidak mendapatkan kesusahan. Kebayang nggak bagaimana mereka yang ikhlas dalam beribadah? Tak mungkin dibiarkan menitikkan air mata dalam keadaan susah. Semoga manfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Haji Syarif Ahmad Najih, Masya Allah, yang sudah langsung berinteraksi dengan para jamaah. Nah nanti kita akan perdalam lagi, kita akan interaksi lebih dekat lagi. Begitu juga para jamaah bisa langsung bertanya-tanya dengan para guru-guru kita. Begitu juga nanti guru-guru kita juga berinteraksi lebih dalam lagi, bertanya-tanya langsung kepada para jamaah yang di sini. Memang Masya Allah pemirsa, sebuah ikhlas ini sebuah sikap atau sebuah pernyataan yang mungkin sulit atau mungkin perlu kita latih dan berulang-ulang kita lakukan untuk pembiasaan. Paling tidak seperti apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Syarif Ahmad Najih tadi, paling tidak kita mencapai level terendah, yaitu mengharapkan apa yang sudah kita lakukan, mengharapkan urusan dunia dan akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, di segmen ketiga nanti kita akan buka sesi tanya jawab untuk para jamaah untuk disiapkan pertanyaannya yang langsung nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.